Bagian yang kelima, ketentuan. Nah, ketentuan umum CPNS itu diantaranya 1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun ya, paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi di sini dibatasin, paling minimal 18 tahun, paling maksimal 35 tahun. Kemudian yang kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Di sini yang CPNS itu diantaranya ada dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter gigi juga, kemudian dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3, dokter ya. Kemudian yang ketiga, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat di atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS dan lain-lain. Kemudian berikutnya, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang keempat, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima, pelamar sehat jasmani rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang keenam, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian, calon pelamar hanya dapat mendaftarkan pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi dibatasin di sini ya, otomatis. Ketentuan SKB CPNS, ya, SKD di sini 40% ya. Kemudian SKB-nya 60%. Ya, dengan rinciannya hanya menggunakan CET ini nanti SKB bobotnya 100% ya nilai dari SKB. Kemudian yang kedua CET dan satu jenis tes lainnya, seleksi wawancara ini ada CET bobot minimalnya 60% ya nilai SKB. Kemudian tes wawancaranya di sini ada 40% dari nilai SKB-nya. Ini hasil akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS, selain dengan metode CET, instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan dengan kepada Menteri PAN-RB selamat sampai itu tanggal 28 Mei. Nah, ini nanti akan dilaporkan besok ini ternyata teman-teman. Jadi siap-siap, semoga aja nanti sesuai dengan rencana yang sudah dibuat mekanismenya. Pengisian kekosongan formasi. Nah, dalam pengisian kekosongan formasi di sini, dalam hal formasi umum khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut, ya diantaranya ada formasi umum. Ini belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang sama serta memenuhi PG, SKD, formasi umum dan berperingkat terbaik. Ya, nanti diambil yang terbaik ya di di ranking biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, formasi khusus di sini belum terpenuhi, dapat diisi dengan peserta yang mendaftar ya, di formasi umum atau khusus. Artinya jika nanti dari satu instansi itu tidak ada yang memenuhi, maka kita mengambilnya adalah yang memiliki peringkat nilai yang tertinggi. Ya, nanti akan diberikan syarat-syarat khusus ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 sama 2 yang ini tadi yang disampaikan, nanti ada formasi umum dan formasi khusus lainnya atau jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penetapan yang berbeda. Ya, dengan PG, SKD, formasi umum dan berperingkat terbaik. Skenarionya, formasi khusus tidak terisi kosong ini seperti ini. Nah, jabatan 1 ahli pertama perawat. Nah, kualifikasinya nurse, alokasinya 8 unit RSUD Banama. Nah, keterangan dibagi menjadi formasi umum ada 5, formasi khusus, formasi kamar 2, formasi disabilitas 1. Nah, misalkan setelah integrasi SKD dan SKB formasi disabilitas kosong, tidak ada pelamar atau gugur semuanya seperti berikut. Nah, ini nanti seleksinya, misal formasi umum alokasinya 5, nah ini pelamarnya ada 20, peserta SKB-nya 15 yang masuk, nah maka peringkatnya diambil 1, 2, 3, 5 ya, dan lulus, ini lulus, kemudian lulus akhir sama,
Nah, ternyata kemudian formasi khusus kamlotnya ada 2 dan seterusnya. Ini mekanismenya seperti ini, diambil peringkat yang terbaik. Kemudian formasi umum tidak terisi juga sama ya tadi, untuk misalnya ada lokasinya ada 5, pelamarnya ini 1 nih sedikit, ternyata ini pelamarnya sedikit nih. Nah, maka karena di sini juga tidak lolos juga, ya maka proses pengisian di sini nanti akan diambil ya, dari formasi yang lain. Kamlot misal alokasinya 2, pelamarnya lebih banyak, nah maka diambil yang peringkat terbaiknya. Nah, kemudian disabilitas ada 1 yang diminta ya, formasinya hanya 1, kemudian pelamarnya ternyata 3, maka hasil SKD-nya ternyata lulus semuanya nih, makanya diambil peringkat yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian skenario untuk yang 1-2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, maka jika terjadi kosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan skenario 1 dan 2 terlebih dahulu. Ya. Apabila masih terdapat formasi kosong, dilakukan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Skenarionya seperti ini ya. Jadi nanti formasi umum, misal dibutuhkan ada 2, pelamarnya 7. Nah, ini kan banyak nih. Nah, yang lolos 6. Maka di peringkat, ya dikasih peringkat seperti ini urut, kemudian yang diambil 2, peringkat 1 sama 2 yang diambil lulus dan seterusnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi memang di sini persaingannya sangat tinggi. Jadi memang butuh persiapan yang baik, doa dan usaha ya, biar nanti bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus ya, teman-teman lulus ya. Nah, ini ketentuan umum P3K. Nah, ini khusus yang untuk guru. Ya, setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah itu 20. Ya, paling rendah 20, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah diberhentikan. Ya, nah ini poin-poinnya tadi udah disampaikan juga. Nah, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Ya, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk pekerjaan di instansi pemerintah. Kemudian minimal direktur kepala divisi yang membidangi SDM, HRD di perusahaan swasta, lembaga swasta non-pemerintah atau yayasan. Tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Nah, rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 ini, nah ini jumlah soalnya ya, tes kompetensi teknisnya ada 70 sampai 100 soal, kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal, kompetensi sosiokultural itu 20 sampai 20 soal. Nah, tes wawancara berbasis komputer ada 20 soal. Nah, alokasi waktunya untuk tes yang kompetensinya itu 120 sampai 160 menit dengan kemudian tes wawancara 10 menit. Tipe soal di sini ada pilihan ganda berjumlah 5, benar salah. Pilihan ganda berjumlah 4, nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Pilihan ganda berjumlah 5, nilainya ini 5, 4, dan sebagainya. Nah, kemudian yang wawancara, pilihan ganda berjumlah 4, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, passing grade di sini, passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Kemudian nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas juga. Wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Nah, materi tes P3K ini dicatat ya, apabila ini penting. Materi tes P3K tahun 2021, ini materi kompetensi teknisnya itu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kompetensi manajerial itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam
berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain. Pengambilan keputusan, pengelolaan perubahan. Nah, ini poin-poin kompetensi manajerialnya. Kemudian kompetensi sosial kultural itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, kemudian empati. Ketentuan P3K guru ini peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Kemudian tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik. Terlebih dahulu, apabila tidak sesuai dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan IEPS. Sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 B.B1 GT 02.01 tanggal 15 Maret 2021. Nah, alur tahapan seleksi P3K guru seperti ini ya. Nah, ini alurnya, ini sama ya peruntukannya, ini masing-masing kategori. Peserta mendaftar dan memverifikasi berkas oleh Kemendikbud. Semuanya peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Ini nanti ada portalnya, mungkin nanti di Dapodik. Berarti syaratnya memang harus ada di Dapodik. Kemudian tes pertama, peserta tidak dapat melamar lain ya. Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi IEPS sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi IEPS tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, ini tes pertama. Nah, tes kedua, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi IEPS-nya. Peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Diambil nilai tertinggi antara PG1, passing grade 1, dan passing grade 2. Tahap yang ketiga, tes ketiga, peserta memiliki kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi IEPS-nya. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, 2, dan 3. Ini nanti kalau udah ini diambil yang tertinggi ya. Tinggi. Jadi diambil peringkat atau yang dapat nilai paling tinggi. Ya, 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah, ini jenis tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Nah, ini jumlah nilainya, ini sertifikat pendidikan 100%. Usia itu 15%, disabilitas 10%, guru honorer 10%. Nah, ini untuk jenis nilai tambahan.